Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika, nomor pokok mahasiswa 2018-195. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh perdagangan internasional. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan di suatu negara dengan negara lain atas dasar saling menguntungkan dan saling percaya. Kemudian perdagangan internasional juga tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, melainkan di negara berkembang juga bisa. Contohnya seperti jika di suatu negara yang berkembang memiliki bahan baku yang cukup untuk bisa diekspor ke negara maju, untuk bisa dikelola menjadi bahan jadi, kemudian bahan jadi tersebut bisa diekspor kembali ke negaranya atau ke negara lain tersebut, guna untuk memberikan keuntungan di suatu negara. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perdagangan internasional terhadap ekonomi. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga perdagangan nasional dan tingkat kesepakatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam hal ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Masyarakat dalam suatu negara sebaiknya impor menurunkan permintaan masyarakat dalam negeri. Kemudian sementara itu, permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional yang antara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Bila ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Kesepakatan kerja dan pendapatan nasional cenderung akan naik. Kemudian besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya nilai rupiah turun dibandingkan negara dolar USA, maka harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di USA, sehingga ekspor yang akan cenderung meningkat. Sebaiknya harga barang dari USA relatif menjadi mahal, sehingga impor akan cenderung menurun. Dengan demikian, penurunan nilai kurs mata uang sendiri akan cenderung meningkat ekspor neto. Dengan demikian pula sebaliknya, jika kegiatan serta kejadian internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negara melalui pengaruh nilai kurs mata uang pada impor, ekspor, dan akhirnya pada permintaan masyarakat. Kemudian selain itu, perdagangan internasional dilakukan hampir semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan cara negara. Tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama antar negara lain. Negara yang dulunya menutup diri perdagangan internasional sekarang sudah membuka pasarnya, seperti Rusia, Cina, Tiongkok, Vietnam. Dan masih banyak lagi negara-negara yang membuka pasarnya selain dari negara yang tadi yang saya sebut, seperti Indonesia, Malaysia, Korea, atau negara ASEAN lainnya. Kemudian dari penjelasan saya tadi, yaitu pengaruh perdagangan internasional, dapat disimpulkan bahwa negara tidak akan maju ketika negara tersebut tidak melakukan ekspor ke negara lain.
Karena salah satu keuntungan untuk melakukan ekspor yaitu menambah keuntungan bagi suatu negara guna untuk mempertahankan hidup masyarakatnya atau taraf hidup dana atau keuangan di suatu negara. Baiklah, dengan demikian dengan hasil penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.